Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apik Aminah dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Pada kali ini, kita akan belajar tentang yang pertama, mekanisme pembekuan darah, pembuluh darah, tekanan darah, mekanisme peredaran darah besar, dan yang terakhir, mekanisme peredaran darah kecil. Yang pertama, pembekuan darah. Nah, berikut ini adalah gambar skema pembekuan darah. Selanjutnya, mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, yaitu terjadi luka. Yang kedua, darah keluar. Yang ketiga, keping darah atau trombosit pecah. Yang keempat, menghasilkan enzim trombokinase. Yang kelima, bersama ion kalsium dan vitamin K mengubah protrombin menjadi trombin. Yang keenam, memengaruhi fibrinogen membentuk benang-benang fibrin. Yang ketujuh, membendung darah dan membeku. Dan yang terakhir, yaitu menutup luka. Materi selanjutnya, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Adapun fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar jantung, lalu kembali lagi ke jantung. Dan yang terakhir, terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri arteri. Yang pertama, dindingnya tebal dan elastis. Jika diraba, denyutnya dapat dirasakan. Yang kedua, tekanan darah yang melewati arteri umumnya kuat. Dan yang terakhir, memiliki sebuah katup tepat di luar bilik, yaitu valvula semilunaris. Macam-macam arteri. Yang pertama, aorta adalah arteri yang ukurannya paling besar dan berpangkal di bilik kiri. Yang kedua, arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya ada arteri koroner, yaitu arteri yang berfungsi untuk memberi makanan dan oksigen untuk sel-sel jantung. Selanjutnya, pembuluh vena. Pembuluh vena adalah pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Ciri-ciri vena. Yang pertama, memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Yang kedua, dapat menampung 75% darah. Yang ketiga, terletak di dekat permukaan tubuh. Dan yang terakhir, memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Macam-macam vena. Yang pertama, vena cava, yaitu vena terbesar yang ujungnya di serambi kanan. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Vena cava dibagi menjadi 2, yaitu vena cava superior dan inferior. Yang kedua, vena pulmonalis, yaitu vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan yang terakhir, vena porta hepatica, yaitu vena yang berfungsi membawa darah dari berbagai organ pencernaan dan masuk ke hati. Selanjutnya, materi yang ketiga, tekanan darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Tekanan darah dibuat dengan mengambil 2 ukuran. Nah, selanjutnya materi yang keempat, sistem peredaran darah besar. Sederhananya, sistem peredaran darah besar ini adalah dari jantung, tepatnya bilik kiri, aorta, ke pembuluh nadi, ke
ke pembuluh kapiler, ke pembuluh balik, dan kembali lagi ke jantung, tepatnya serambi kanan. Nah, selanjutnya materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, sistem peredaran darah kecil. Sederhananya, perjalanan peredaran darah kecil ini adalah dari jantung, tepatnya bilik kanan, kemudian ke pembuluh nadi paru-paru, lalu paru-paru, selanjutnya pembuluh balik paru-paru, dan kembali lagi ke jantung, tepatnya serambi kiri. Terima kasih telah menyaksikan video tadi. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.